Pemerintahan Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD untuk kementerian lembaga dan kepala daerah. Efisiensi sejatinya bertujuan untuk mengakselerasikan program-program pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat dan selain itu untuk berhemat hingga menekan defisit guna mencegah hutang baru. Namun fakta di lapangan imbas tak hanya dirasakan di kementerian lembaga namun juga masyarakat yang bekerja untuk perusahaan negara maupun ASN yang bisa work from anywhere atau WFH. Akankah teknis dan regulasi efisiensi anggaran di kementerian lembaga dapat berjalan secara efektif? Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Profesor Jo Hermansyah Johan, Guru Besar IPDN. Namun sebelumnya kami juga sampaikan bahwa kami juga sudah mengundang dari pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, namun hingga saat ini tidak bisa bergabung dalam sesi dialog pada sore hari ini. Kita langsung sapa, halo selamat sore Prof. Jo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Ya, Oke, selamat sore juga Freddy. baik Prof. Jo, kita melihat dinamika yang tengah bergulir. Efisiensi anggaran memiliki tujuan positif sebenarnya Prof. Namun jika ditelusuri lebih dalam, ada kementerian lembaga yang dipangkas, namun ada kementerian lembaga yang justru anggarannya terbebas dari pemangkasan atau bisa dibilang gemuk, tetap gemuk seperti itu. Lantas bagaimana Anda melihat pelaksanaan Inpres ini? Adakah indikasi pilih kasih menurut Anda, Prof. Jo? Oh iya, kelihatan banget tuh ya pilih kasihnya. Jadi anggaran untuk pertahanan ya Kemenhan, anggaran untuk polisi, kepolisian, anggaran untuk kejaksaan ya itu tidak dipangkas. Mhm. Nah, sementara yang anggaran kementerian lembaga termasuk Pemda-Pemda yang nyata-nyata itu untuk kepentingan terkait pelayanan publik ya, Mhm. untuk jalan, kepentingan biaya-biaya yang berurusan dengan layanan di bidang apa ya, tenaga-tenaga honorer itu Mhm. kan ngurusin mobil pemadam kebakaran, Iya. lalu urusan jaga-jaga untuk itu kereta api, jaga-jaga irigasi. Iya. Nah ya juga eh, banyak pekerja-pekerja honorer yang itu sangat dibutuhkan ya Mhm. untuk kebersihan, petugas kebersihan. Rata-rata itu kan honorer. Nah, kan honorer ini 40% dipangkas, Mhm. padahal dia langsung eh, Terjun. bekerja Mhm. untuk dengan pelayanan-pelayanan publik yang nyata, sampah Mhm. kita bisa diangkut ya, kalau Iya. ada kebakaran bisa dipadamkan, misalnya seperti itu. Sementara kita keadaan aman-aman aja kok, Mhm. nggak ada kekhawatiran berlebihan mau ada perang di sekitar kita, toh Iya. anggaran pertahanan keamanan nggak dipotong Kemenhan, polisi juga itu yang banyak masalahnya kok juga nggak dipotong, nggak ada semacam penalti, mestinya Mhm. di penalti itu polisi itu karena Mhm. banyak hal Yap. kasus-kasus yang menimpa mereka. Mhm. Tapi tetap aja Kejaksaan Agung juga hukumannya juga kan pilih kasih juga dalam soal penetapan orang jadi tersangka. Nah itu juga nggak dipotong. Iya. Nah itu soalnya ada semacam inkonsistensi ya, Mhm. yang tidak fair Mhm. ya, yang tidak adil. Sementara yang untuk rakyat pelayanan publik itu dipangkas ya. Sementara lalu kemudian untuk yang tadi yang penegakan hukum, yang kita Mhm. tahu hukum kita sampai sekarang itu biasanya tajamnya ke bawah, ke atasnya loyo gitu Iya, ya. iya Nah, Prof. itu nggak diapa-apain. Ya, belum ada sanksi-sanksi konkret. Ya, ini ya Iya. persoalan terkait satu Mhm. inkonsistensi, kekurang merataan ya. Kalau Mhm. satu dipangkas, pangkas semua. Nah, yang Iya. kedua Mhm. adalah soal terkait frontliners. Untuk pelayanan publik di garda depan Mhm. mestinya ditimbang matang-matang untuk kita tiadakan. Kan kalau honorer itu 40% loh. Jadi Iya. kalau pakai simulasi pegawai di Pemda itu 100 orang, maka 40 orang kena ada pemangkasan, 40 orang harus di Iya. layoff ya, Mhm. dicopot, diberhentikan. Nah, ini tentu berdampak kepada tugas-tugas dan pekerjaan mereka Mhm. dan yang pelayanan publik, belum lagi terkait keluarganya, kehidupan
kehidupan perekonomian pegawai honorer tadi. Iya. Anaknya bisa dapat makan pagi gizi gratis, tapi nanti siang dan malam orang tuanya sudah dicopot, ya tidak bekerja lagi. Lalu bagaimana orang tuanya bisa memberi asupan yang baik? Iya. Nah ini jadi persoalan lagi. Jadi kebijakannya nggak tergesa-gesa, mungkin analisisnya dan kajiannya kurang matang, ya sehingga main hantam keromong, ya sehingga jumlahnya itu 300 triliun kan, Yap. 306 T, lalu 50 T dan KL-KL itu 250 T. Nah juga ada pembentukan kementerian, lembaga kemarin Ya, yang yang sangat besar-besaran itu besar-besaran kan itu ya. menyedot uang banyak. Mhm. Bahkan baru saja Ada juga wamen, baras khusus ya baru saja juga itu dilantik kenapa nggak sebagai staf-sus juga ya, Prof ya? direstrukturisasi? Jadi kan bukanlah efisiensi dengan restrukturisasi jabatan-jabatan. Ya, kalau fenomena global sekarang di banyak negara yang saya lihat justru kabinet itu dibuat makin ramping, ya kan, untuk Baik, benar. penghematan. Birokrasi juga di banyak negara. Baik. Kementerian itu dikurangi jumlahnya. Dan Harusnya enggak. Harusnya bisa lebih ringkas, setelah itu juga efisiensi harus tepat sasaran juga, kurang lebih seperti itu ya Prof. Jo ya. Karena kita melihat tadi sempat disebutkan inkonsistensi, setelah itu juga layanan publik sempat terkendala mungkin nantinya ke depan karena 40% dari pihak honorer ini sudah dihapuskan, ibaratnya seperti itu ya Prof. Kita akan bergeser juga dari penekanan budget yang ada Prof. Jo. Ini salah satu yang menjadi sorotan adalah sistem kinerja dari para ASN ke depan yang jumlah porsinya ini akan dikurangi dari komposisi 75% bekerja dari manapun atau WFA dan sedangkan 25% bekerja dari kantor atau WFO. Kira-kira dengan sudut pandang Anda, efektifkah dengan kinerja seperti ini ke depannya, Prof. Jo? Itu terlalu tinggi itu kalau kerja dari rumah itu 25% saja, yang 75% dari rumah kan, ya, 75% dan ya benar. 25% yang datang muncul ke Ya, kantor, benar. ya. Jadi berarti itu hari lebih banyak dihabiskan di rumah oleh pegawai, ya. Nah, bagaimanapun pelayanan publik itu kan memang beda-beda. Ada pelayanan Ya. publik yang bisa orang diurus cukup jarak jauh, ya kan. Tapi ada juga orang yang harus diurus dengan jarak dekat, harus kita ke lapangan, ya, terjun ngurusnya ke bidang-bidang pekerjaan kita tadi, ya seperti tadi itu yang apa namanya, pekerja di bidang pelayanan publik, ya, guru, kemudian tenaga perawat itu kan harus tampil langsung, ya. Juga petugas kebersihan, damkar, ya. Nah ini mereka kan tentu harus muncul di lapangan. Jadi maksud saya gini, itu kalau jumlah drastis seperti itu, maka apakah kita tidak kuat penurunan kinerja? Ya. Nah, jadi kalau kinerja birokrasi turun, berarti yang akan kena dampaknya juga pencapaian program-program pemerintah, visi dan misi presiden ini juga akan terdampak karena kinerja pegawai yang harusnya dapat dioptimalkan, dapat digenjot. Nah sekarang tidak bisa karena mereka tidak ada di tempat. Nah, pegawai kita kulturnya kalau nggak di tempat, kalau di kantor aja kadang-kadang dicari atasan hilang. Mana dia? Oh, lagi ke warung, lagi Iya, ya. Nah kalau dia di rumah, dia banyakkan istirahatnya kan, Ya, begitu. jangan sampai Susah diawasi. justru jadi ajang kurang- rest from home ya, Prof. Jo ya, karena memang pengawasan ini juga penting. Kira-kira pengawasan yang seperti apa nantinya yang bisa diterapkan dengan sistem seperti ini, Prof. Jo? Nah itu dia tadi kan, teknologi sih bisa kita pakai ya untuk mengawasi, ya, dengan cara mendeteksi ya di mana posisinya segala macam bisa diketahui, katakanlah begitu, ya, dengan menggunakan berbagai macam aplikasi. Tapi kembali ada bagian dan pekerjaan ngurus masyarakat itu yang orang harus langsung ke lapangan. Misalnya orang mati nih, petugas makam kan harus menggali itu, ya kan, dan juga kepala seksi yang
jawab di sana, itu juga lakukan pengawasan di TPU, ya kan? Nggak bisa juga dia cuma dari Ya. rumah-rumahnya doang, ya kan? Nah, gimana? Jadi, Mhm. contoh-contoh, Mhm. ya kita harus eh, berusaha sih memang melakukan efisiensi, tapi juga jangan terlalu keras. Mhm. Nah, ini saya nggak tahu nih kenapa kok Presiden keras banget, mula-mula langsung keras, dan padahal juga tadi kita tahu eh, ada hal-hal yang trouble ketika dicoba di lapangan. Nah, jadi mungkin baiknya Mhm. ini di apa daerah-daerah kan sudah jalan nih, Mhm. yang layoff itu udah pada mulai bekerja, juga sudah terjadi inventarisasi dan kemudian action. Mhm. Nah, baiknya itu apa harus ada satu monitoring dari presiden. Saya sarankan begini, presiden kan sekarang di lapangan nih, lagi Ya. lihat-lihat MBG ke Mhm. sekolah-sekolah. Tolong Presiden Prabowo juga lihat-lihat ke Pemda, dia Mhm. lihat ke KL-KL terkait dengan efek dari surat apa instruksi Presiden nomor 1/2025 ini, apa dampak-dampak akibatnya. Mari kita lihat dan diikuti oleh media ya, pers bisa Mhm. melihat sendiri tanya jawab Presiden dengan pengelola pemerintahan. Ya, berarti memang presiden ini mumpung waktunya terjun di lapangan, jadi benar-benar harus meng-cross check sedemikian rupa agar benar-benar bisa tahu kondisi di lapangan seperti apa terkait program efisiensi yang tengah diteruskan hingga saat ini tidak hanya di kementerian lembaga namun juga di daerah-daerah. Prof Jo, yang menjadi sorotan juga dengan adanya efisiensi yang terus dilakukan di lembaga, setelah itu juga kementerian dan ada juga di daerah. Estimasi Anda jika kinerja efisiensi ini terus dilanjutkan dan dari segi produktivitas tentunya akan berpengaruh produktivitas dari ASN ini. Akankah hal ini jika sudah ada evaluasi mendalam, akankah kinerja WFA seperti ini akan dihapuskan kembali seperti setelan awal atau akan seperti apa, Prof. Jo? Ya, ya. Saya kira begini, tentu pemerintah akan coba untuk menerapkan dulu nih kebijakan ini. Nah, tapi tentu kita harapkan pemerintah jangan terlalu lama ya, dari laporan-laporan yang muncul itu sudah bisa membuat kajian-kajian awal ya, potensi-potensi menurunnya kinerja pegawai atau ASN kita. Padahal ASN ini mitra politisi, karena yang mengeksekusi kebijakan, program, visi misi itu adalah pegawai negeri. Tidak bisa presiden dan wapres berdua dengan orang-orang politik di kabinet. Mhm. Tanpa 4,5 juta pegawai, tidak mungkin program visi dan misi itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, jadi oleh karena itu menjaga kinerjanya ini penting sekali. Ya, Mhm. menjaga kinerjanya dengan walaupun ada efisiensi, tapi harus dihitung lagi lah barangkali efisiensi itu jangan menimbulkan demotivasi pegawai bekerja. Karena Baik, itu akan berdampak serius baik. kepada pencapaian visi dan misi presiden. Baik, Prof. Jo, itu yang kita harapkan dan juga kita nantikan ya gebrakan nanti. Walaupun ada efisiensi, jangan sampai produktivitas semakin menurun dan mengecewakan masyarakat. Terima kasih, Prof. Jo, untuk waktu Anda bersama kami, Guru Besar IPDN. Semoga sehat selalu dan sukses selalu juga untuk Prof. Jo. Selamat sore.